semuanya, saya Nasyarisa Sapa dari kelas 9G. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Penerapan Pancasila di bidang politik. Perkembangan bidang politik di Indonesia meliputi lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga hukum. Pembangunan Indonesia sebagai negara modern, salah satu contohnya membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara seperti MPR, DPD, DPR, Presiden, dan kawan-kawan, dan lain-lain dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat serta negara Indonesia, dan tentunya harus tetap sesuai dengan Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa dan mengutamakan musyawarah mufakat serta kekeluargaan. Contohnya dengan pemilihan umum atau pemilu untuk memilih pemimpin. Hukum nasional di Indonesia juga bersumber dari Pancasila. Penerapan perundangan dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, tapi juga harus tetap sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. 2. Penerapan Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Landasan operasionalnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan dengan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang, maka dikuasai negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk memakmurkan rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkewawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Contohnya, koperasi sebagai soko guru perekonomian berdasarkan Pancasila. Selain itu, kita juga sudah mengenal mall, bank, supermarket, dan lain-lain. Nah, semua itu dapat kita terima asalkan sesuai dengan Pancasila. 3. Penerapan Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka oleh karena itu, sistem nilai-nilai sosial budaya di masyarakat juga disesuaikan dengan Pancasila. Proses modernisasi bukan berarti westernisasi, tapi lebih pada pengertian proses perubahan menuju kemajuan. Contoh nilai-nilai sosial dan budaya yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, etos kerja, dan juga kedisiplinan. Perkembangan budaya berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap budaya asing yang sesuai dengan Pancasila. Sikap feodal, eksklusif, paham kedaerahan yang sempit, dan budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, semua itu perlu kita cegah. Tapi ada contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Contohnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kurangnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.